Pak Jokowi kan dengan sangat santai mengambil jarak dari soal itu semua. Kalau ditanya kan jawabannya khas. Ya jangan tanya saya gitu kan. Jadi dia selalu buang badan dari isu-isu yang sebetulnya sangat krusial kayak gitu. Dan yang mana itu harusnya dia respon cepat. Iya, karena orang selalu mengaitkannya pada diri dia. Tanpa itu nggak mungkin terjadi. Celakanya yang cukup dominan apa yang kita sebut dengan legacy itu adanya pada aspek yang kayak gini. Aspek yang sifatnya suprastruktur tadi. Yang irisannya lebih pada perilaku, peradaban, kultur, dan seterusnya. Dan ini kan efeknya menjadi termasuk tata nilai. Tata nilai. Ya. Saya anggap ini sebagai sebuah bencana peradaban. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Legacy Jokowi. Setelah 10 tahun, apa yang bangsa ini peroleh? Nah, untuk membahasnya, kita akan mendiskusikannya dengan Buya Tafta. Ya. Buya Tafta, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Ini berarti nambah lagi daftarnya. Buya Tafta sebagai narasumber kita nih. Buya, kalau kita ngomong soal 10 tahun pemerintahan Jokowi karena 20 Oktober nanti ya dia selesai sebagai presiden. Sesuatu yang mungkin dia tidak sadari secepat itu ya. Karena kan dulu pengen 3 periode. Mungkin 2 periode itu nggak cukup. Nah, kita pengen ngomong yang objektif ya. Soal Jokowi ini. Apa sih yang sudah dia perbuat bagi bangsa ini? Dan apa juga hal-hal yang dari kebijakannya itu harus dikoreksi. Karena cukup berbahaya kalau dipertahankan oleh pemerintahan selanjutnya. Nah, kita akan banyak mengupas soal itu. Catatan Buya bagaimana? Menilai legacy dari sebuah kekuasaan yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini tidak gampang untuk objektif, ya kan? Karena jebakan untuk prejudice, untuk menghakimi dan segalanya besar sekali, ya kan? Karena perspektifnya kan banyak ya, masalahnya juga kompleks. Tapi kalau mau kita sederhanakan, ya kan, kalau kita menyebut Jokowi dan ini terkonfirmasi kenapa dalam survei itu tingkat kepuasan publik besar sekali sama dia, karena 2 hal. Pertama, secara umum saja bahwa kebijakan dia itu dikesankan oleh publik yaitu emang sangat populis, ya kan, sangat populis. Baik melalui perform dia sebagai individu ya, maupun tercermin dalam beberapa polisinya, terutama terkait dengan infrastruktur dan terutama lagi bansos, jalan dan seterusnya, ya kan. Dan itu semua orang tidak bisa mengelak dari fakta keras ini, ya kan, bahwa itu ada pada zaman Pak Jokowi, ya, infrastruktur terutama tol ya di mana-mana dan seterusnya. Tapi Pak JK, Pak Yusuf Kalla pernah bilang tol itu kan bukan hasil kerja pemerintah, tapi hasil kerja investor, dia bilang kayak gitu, untuk mengatakan bahwa tol itu produk investor gitu ya. Tapi kan bagaimanapun itu terjadi di era kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi sisi ini juga tidak bisa kita abaikan ya, dan semua orang menikmati kebijakan BPJS lah. Iya, BPJS dan seterusnya. Nah, dan belum lagi artikulasi Pak Jokowi ya dari segi komunikasi, perform dan sebagainya itu kan mengesankan sekali buat rakyat yang di bawah itu, ya kan. Kalau itu tol itu nggak dinikmati oleh rakyat kecil loh. Iya memang, tapi kan mereka naik bus segala macam ya, kalau mau keluar kota gitu kan melalui jalan tol, ya kan. Kalau Anda mau atau kereta cepat cepat dan seterusnya, ya kan. Itu satu. Yang kedua, walaupun nggak dinikmati, bagi kalangan tertentu melihat itu ada efek ekonomi yang bisa nyampe ke bawah loh, karena transportasi jadi mudah gitu, mobilitas menjadi lebih lancar. Atau secara tidak langsung kita jadi lebih bangga nih terhadap bangsa ini karena sudah punya ini, punya itu dan lain-lain. Iya. Walaupun tentu saja tidak salah yang mengatakan bahwa tol itu kan bias kelas menengah ke atas, karena yang paling punya akses menggunakan jalan itu kan mereka, kayak gitu-gitu. Tapi klaim-klaim seperti ini kan bisa dibantah bahwa efek publiknya juga kan luas gitu kan, untuk mobilitas warga dan seterusnya gitu kan. Kalau soal-soal itu sih semua orang bisa menikmati dan seterusnya, tapi kan
namanya pemimpin membangun bangsa kan tidak bisa ukurannya terlalu teknis fisik ya segala macam, karena membangun itu kan ada kaitan dengan soal peradaban ya kan. Apalagi ada frasa mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat kita lebih berbudaya dan seterusnya. Itu kan soal yang sama sekali nggak bisa diabaikan. Ya, dari visi besar dari seorang pemimpin. Nah, justru yang merisaukan kita dari apa yang kita sebut dengan legacy Jokowi adalah pada aspek non itu semua, yang bukan itu semua. Atau kalau dalam bahasa politiknya itu suprastrukturnya gitu kan. Terutama pada era di ujung kekuasaannya ini ya, pada 5 tahun terakhir belakangan ini gitu kan. Banyak sekali kenapa terus kemudian sekarang Pak Jokowi jadi bulan-bulanan kritik di mana-mana, dan bisa kita pastikan kritik itu muncul hampir sebagian besar dari kalangan terdidik ya. Orang yang tercerahkan karena mereka sedikit banyak engage dengan isu-isu pembangunan gitu kan, jadi mereka kritis dan seterusnya, termasuk kampus ya, termasuk kampus ya kan. Tetapi karena sejak awal pendekatannya politik dan Pak Jokowi punya visinya sendiri ke depan, itu diabaikan karena semuanya kan nggak berpengaruh gitu kan. Itu kenapa ada istilah bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas ya. Iya, kayak jadi pejoratif kan. Iya. Jadi ungkapan-ungkapan yang bersifat sinikal, kritis, pejoratif dan sebagainya itu tumbuh subur sekali belakangan ini, bahkan dalam bentuk meme yang agak menghina ya. Apa namanya? Iya kayak Mulyono. Iya kayak gitu-gitu kan. Jadi itu kan sebetulnya ekspresi kejengkelan orang ya terhadap perangai kekuasaan belakangan ini gitu kan. Dan puncaknya kan ketika ya pada diri anaknya ya, Gibran ketika di MK diloloskan oleh pamannya dan sebagainya, itu kan memicu berbagai reaksi ya yang cukup serius dan bahkan bernada marah gitu ya, karena ini sudah sangat keterlaluan dan seterusnya gitu kan. Termasuk Kaisang yang naik jet pribadi. Iya kayak gitu-gitu melewas, terus belakangan fufu fafa segala macam kayak gitu kan. Dan Pak Jokowi itu kan dengan sangat santai mengambil jarak dari soal itu semua. Kalau ditanya kan jawabannya khas gitu. Ya jangan tanya saya gitu kan. Segala macam kayak gitu. Jadi dia selalu buang badan dari isu-isu yang sebetulnya sangat krusial kayak gitu. Dan yang mana itu harusnya dia respon cepat. Iya, karena orang selalu mengaitkannya pada diri dia. Tanpa itu nggak mungkin terjadi, gitulah, kayak gitu-gitu. Nah, celakanya yang cukup dominan apa yang kita sebut dengan legacy itu adanya pada aspek yang kayak gini, gitu. Aspek yang sifatnya suprastruktur tadi, gitu. Yang irisannya lebih pada perilaku, peradaban, kultur dan seterusnya, gitu kan. Dan ini kan efeknya menjadi termasuk tata nilai. Tata nilai, ya. Gitu. Saya anggap ini sebagai sebuah bencana peradaban, iya. Saya jadi ingat ucapan Shakespeare ya dalam sebuah lakon drama. Bencana itu dia tidak pernah datang sendirian, kayak ombak dia, beranak pinak. Jadi keburukan pertama dia akan melahirkan keburukan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Akhirnya lingkungan kita menjadi semua permisif soal-soal yang bersifat etika dan moral, gitu kan? Ya. Iya, itu yang kita khawatirkan, gitu kan? Karena dimanapun demokrasi seharusnya dibimbing oleh moral. Yang wujud resminya, legalnya adalah hukum, gitu kan? Peraturan, penegakan hukum dan seterusnya. Kalau demokrasi tidak dibimbing oleh hukum, maka yang bisa memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan substansi demokrasi adalah penguasa, gitu kan? Sehingga demokrasi juga akhirnya hanya menjadi prosedur. Iya, akhirnya menjadi rezim proseduralisme kan. Apa saja yang ditempuh melalui prosedur yang secara administratif benar, tapi secara moral dan substansi kan susah dipertanggungjawabkan. Tapi yang kayak gini kan cuma modal dirahang aja ngomong gitu, tidak bermoral, tidak apa segala macam kayak gitu kan, tidak mengakar sebagai tidak mengakar, gitu. Karena
prosedur hukum dan seterusnya yang ditempuh itu sebetulnya sudah tercerabut dari akar moral dan etikanya, substansinya. Jadi kalau pejabat ngomong anti korupsi itu sudah kayak sebenarnya dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Iya, I think udahlah. Jadi ini yang saya maksud tadi, lingkungan menjadi permisif yang ada di lingkungan elit itu terhadap praktek-praktek yang sebetulnya morally buruk, gitu kan. Tetapi kan secara prosedur benar. Dan ini juga merembet pada banyak aspek yang lain, gitu. Nah, apa yang dulu disebut-sebut soft state ya, jadi negara yang lemah, itu menemukan wujudnya karena semuanya dikompromikan untuk hal-hal yang sebetulnya sama sekali tidak beririsan dengan cita-cita moral bangsa ini berdiri gitu loh. Ya. Buya, perilaku elit kita ini kenapa begitu mudah mengikuti arus utama yang misalnya diciptakan atau dikreasi oleh misalnya Presiden Jokowi? Jadi akhirnya mereka ya hanya memberikan stempel saja atas berbagai kebijakan yang semestinya itu ada catatan kritis dari parlemen dong, mestinya gitu ya, mulai dari soal alokasi anggaran, kebijakan untuk menentukan hal-hal yang sebenarnya itu juga patut dipertanyakan karena sulit untuk diukur dasarnya, argumentasinya. Misalnya PSN di BSD, PSN di PIK 2 gitu ya. Ini landasan ilmiahnya apa sebenarnya gitu ya. Jadi kan kebijakan itu mestinya kan landasannya pengetahuan juga, ilmu pengetahuan. Di sanalah sebenarnya bangsa itu diukur peradabannya gitu ya. Ketika sebuah bangsa mengambil keputusan dan kebijakan berlandaskan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah itu perilaku elit. Yang kedua, apakah sebenarnya karena ada beberapa yang mengatakan sebenarnya Pak Jokowi ini berubah. Atau topengnya lepas gitu. Gimana Bu ya? Kalau berubah kan ada sesuatu yang asli pada dirinya ya kan, lalu berubah ya kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada sesuatu yang asli ya kan, sehingga ketika berubah dia harus pakai topeng. Jadi tidak relevan dua pertanyaan tadi itu. Jadi ini soal anu saja ya, apa namanya ya. Sepenuhnya menjadi soal elit ya kan, yang kehilangan perspektif publik dalam pengertian peradaban tadi ya, culture ya dan seterusnya. Ini kalkulasi yang betul-betul jangka pendek, pragmatis, kalkulasinya sepenuhnya politik gitu kan, dan semuanya bisa dilakukan karena dalam imajinasi para elit kekuasaan yang berbasis electoral vote ya. Itu adalah urusan dia dengan rakyat yang terbanyak, gitu kan? Ternyata terkonfirmasi tidak ada tuh reaksi apa-apa dari publik yang luas segala macam, hanya sekelompok kecil orang-orang aja dari perguruan tinggi, dari aktivis, kayak gitu-gitu aja. Jadi go ahead, gitu kan? Nanti waktu yang membuat mereka diam, kayak gitu-gitu. Jadi kan sebetulnya kalkulasi yang sepenuhnya sangat pragmatis ya. Mereka strike to the tujuan gitu kan, dan itu ditempuh. Dan tentu saja untuk sampai ke situ kan ada eksperimen yang dia lakukan. Jadi misalnya ya, eksperimen pertama yang dilakukan Jokowi kan ingin diperpanjang 3 periode, ya kan? Test case-nya itu sambil menunggu reaksi publik kayak apa. Tapi terlalu serius karena itu face to face dengan konstitusi kan, gitu kan? Nggak mungkin gitu kan. Tetapi kan nego seperti itu sudah coba. Meskipun hampir terwujud. Hampir kan. Dia tes ya, eksperimen. Lalu naik, oke kalau kayak gitu kita perpanjang aja kan. Karena kita kan pernah diganggu oleh pandemi selama 3 tahun tuh ya kan. Ada banyak soal yang kita mau selesaikan ya, tapi terganggu karena ada gangguan itu cukup lama gitu. Minta diperpanjang. Itu pun problemnya cukup serius ya kan. Menyangkut daging konstitusi gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya lewat anaknya, ya kan, selalu ada opsi-opsi lain kan, agar visi ini terus bisa dilanjutkan, kan harus ada ongkos yang dia pertaruhkan, yaitu bagaimana dia bisa bantu Prabowo agar bisa terpilih sebagai presiden
ya kan? Dan untuk itu saya nitipin anak gitu kan. Ini kan sebetulnya tahap-tahap ini kan nggak bisa dipisahkan sebetulnya ngelihat dari dan itu alurnya. Sebenarnya pelanggaran yang sangat serius terhadap landasan nilai dan moral kita sebagai bangsa ya sebenarnya. Ya iya, tapi kan semuanya menjadi halal secara prosedural. Ya kan? Bahkan Pak Mahfud MD sendiri bilang ketika orang bereaksi terhadap Gibran itu nggak bisa. Itu keputusan MK mengikat, ya kan? Tidak bisa diganggu gugat, kayak gitu. Paling sanksinya moral dan itu sudah dilakukan. Lalu belakangan muncul juga sempat ingin ingin mendelegitimasi Pak Prabowo. Dia bilang tidak bisa. Tetap itu harus dilantik karena itu produk dari sebuah proses politik yang sudah berlangsung dan secara prosedural benar, gitu kan. Jadi sah Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakilnya harus dilantik. Menurut Pak Mahfud itu tidak bisa diganggu gugat, sebab kalau diganggu gugat kita makar namanya, gitu kan. Itu yang ngomong ahli tata negara dan wapres yang kalah loh, ya kan. Artinya dia konsisten dengan cara berpikir yang benar, gitu kan. Dia menghilangkan rasa jengkel, menghilangkan rasa sebal dan seterusnya, kayak gitu-gitu. Maka persoalan berikutnya adalah setelah pergantian kekuasaan ke Pak Prabowo ini, ya kan, ya kita lihat saja legacy yang paling nyata dari Pak Jokowi terhadap Prabowo itu kan beberapa menterinya tetap ada di situ. Itu kan legacy yang nyata tuh, ya kan. Dari second kabinet menjadi second kabinet. Ya, second kabinet, ya kan. Beberapa menterinya masih dipakai ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini legacy ya. Mungkin juga ada pertimbangan yang sifatnya lebih substantif ya, bahwa mereka punya kompetensi dan seterusnya. Atau di balik itu semua ada kalkulasi politiknya, saya tidak tahu. Tapi sejauh itu kabinet baru yang tadi kita singgung adalah kita tidak fair untuk mengatakan bahwa second kabinet ini tidak benar. Yang fair adalah kita lihat sama-sama apakah betul-betul second, apa itu betul-betul akomodasi politik biasa saja, gitu kan. Nah karena itu mestinya karena tidak ada oposisi di parlemen, jika ada sesuatu yang terlalu serius dianggap jauh menyimpang, ini porsi apa yang kita sebut dengan civil society bekerja, gitu. Entah itu perguruan tinggi, entah itu ya kaum terdidik, apa itu aktivis, ormas dan seterusnya. Karena tidak bisa dibiarkan kalau itu penyimpangan terlalu serius, gitu loh. Sebab efeknya sangat mahal. Apa yang terjadi di zaman Orde Baru, di akhir Orde Baru, itu kan sebetulnya pembangkangan sipil terhadap kekuasaan yang sudah tidak bisa dikontrol, gitu kan. Nah ini yang membuat kita risau jangan sampai ini terjadi, ya. Dan indikasi seperti ini juga ya mungkin saya keliru ya. Jadi misalnya bagaimana pengamanan menjelang pelantikan ini kan luar biasa nih. Bukan hanya saja memobilisasi kekuatan keamanan yang bersifat resmi, tapi juga menggunakan kekuatan masyarakat ya, yang kayak paramiliter gitu kan. Ini kok gejala apa gitu. Satu sisi kalau kita mau melihatnya agak sedikit positif, wah ini bagian cara kita serius mengamankan sebuah peristiwa kenegaraan. Tapi di sisi yang lain melukiskan jangan-jangan ada semacam guilty feeling di situ, bahwa proses yang kita tempuh selama ini tidak menyenangkan banyak orang, gitu. Sehingga harus diamankan dengan cara begitu rupa. Bisa terutama karena faktor Gibran ini ya. Iya, kayak gitu. Kan gejala penolakan itu cukup meluas, besar, walaupun itu di kalangan tertentu ya, yang saya bilang tadi kaum terdidik dan seterusnya. Tapi kan sebagai sebuah opini dia punya kakinya sendiri bekerja, gitu. Sehingga itu harus direspon dengan cara yang menurut saya sih over gitu loh. Kayak gitu-gitu. Buya, terakhir. Oke. Dengan legasi yang demikian ya, kalau kita tadi merujuk kepada pernyataan Buya tadi, ini bencana peradaban sebenarnya yang kita hadapi. Lalu
bagaimana kita memproyeksikan pemerintahan Prabowo ke depan? Apakah akan melanjutkan bencana itu? Atau dengan karakteristiknya selama ini, Prabowo bisa setidaknya memulihkan sedikit dari ekses bencana yang telah terjadi? Iya, kita sih berharap Pak Prabowo punya kemampuan mendengar ya terhadap berbagai kritik yang datang dari kaum terdidik lah, terutama karena mereka kan tidak punya interest apa-apa kecuali menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, ya kan? Mereka bukan buzzer soalnya. Mereka bukan buzzer, ya. Mereka hanya terikat dengan disiplin berpikirnya sendiri, ya, yang sifatnya mungkin ilmiah, rasional, dan seterusnya. Dan di atas itu semua kan di situ juga ada value ya, ada value yang dia artikulasikan sebagai wujud cinta dia terhadap negeri ini, gitu kan? Kan mencintai negeri bukan monopoli penguasa, gitu kan? Monopoli banyak orang, karena kita hidup di tanah yang sama, di negeri yang sama, di udara yang sama dan seterusnya, dan kita berkepentingan masa depan yang lebih baik, gitu kan? Nah, Pak Prabowo harus mempunyai kemampuan mendengar, ya, kritik-kritik seperti itu, ya, terutama datang dari kaum terdidik, ya, kaum cendekiawan, agar sebutlah semacam quote and quote, letakkan dia sebagai oposisi yang terhormat, gitu loh, karena di parlemen sudah tidak ada. PDIP hampir masuk ini ya. Ini masih nego. Masih nego. Makanya saya bilang ini Kim plus PDIP tapi masih dalam tanda tanya karena masih proses nego. Tapi kalau PKB udah masuk semua, iya. Ya kan? PKS juga. Ya kalau kita sebut satu-satu orangnya kan itu jarak dia salaman dengan Prabowo itu kan belum lama. Salaman dengan Pak Jokowi itu kan belum lama. Tadinya kan keras sekali, tapi menjadi terbukti begitu dikasih jatah masing-masing kan semuanya diam. Artinya apa yang mereka lakukan selama ini dengan kritik-kritik tajam dan sebagainya, ya itu jualan aja gitu loh, iya kan? Menanti kompensasi. Jadi itu yang saya bilang ini soal barter aja, gitu kan? Tapi yang dilakukan oleh teman-teman di perguruan tinggi, ya, para dokter, ya, dan seterusnya, mereka nothing tulus. Tentu bukan dokter yang instan ya. Bukan, ini nanti tema yang lain. Iya kan? Siap. Oke Buya, kita stop di sini. Menarik sebenarnya pembahasannya. Demikian sahabat integritas, bincang kita soal legasi Jokowi, bencana peradaban bagi Indonesia. Kita ketemu lagi lain waktu, sampai jumpa.